Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Kotrunada, NIM 35 dari kelas B, mata kuliah Penyuluhan Pertanian, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan memberikan suatu informasi mengenai potensi unggulan dari komoditas pertanian di Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, yaitu komoditas kacang tanah, dan juga akan memberikan materi mengenai penyuluhan pertanian terkait dengan permasalahan dari komoditas kacang tanah sehingga dapat dijadikan sebagai suatu solusi alternatif dalam pengembangan kacang tanah yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga petani di Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan khususnya yaitu di Desa Kelean mampu untuk meningkatkan hasil produktivitasnya. Yang pertama, komoditas unggulan kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Salah satu komoditi tanaman pangan yang dapat mengambil peran dalam pembangunan sektor pertanian adalah komoditas kacang tanah. Kacang tanah merupakan salah satu tanaman pangan yang memiliki nilai gizi tinggi dan merupakan komoditas pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia, baik sebagai bahan makanan manusia maupun bahan baku industri. Kacang tanah termasuk tanaman palawija yang berumur pendek, jadi tanaman ini tergolong tanaman yang cepat menghasilkan. Produksi kacang tanah dapat ditingkatkan dengan melakukan berbagai usaha. Lahan harus benar-benar dipersiapkan menjadi lahan yang subur, sehat, dan siap tanam, supaya usaha peningkatan produksi kacang tanah ini biasa menjadi kenyataan. Hasil dari usaha tani kacang tanah kemudian dibeli oleh para tengkulak atau pedagang besar, bahkan pemilik usaha yang berada di Kabupaten Bangkalan. Mayoritas hasil usaha tani kacang tanah yang berada di Kabupaten Bangkalan dibeli oleh para tengkulak ataupun pedagang besar saja, dan ada juga yang membeli kacang tanah secara langsung terhadap petani. Tingginya hasil produksi komoditas kacang tanah maka dapat dijadikan sebagai salah satu prospek dan peluang yang besar dalam meningkatkan minat dari petani untuk mengusahakannya. Dengan demikian, komoditas kacang tanah memiliki potensi untuk dapat terus dikembangkan secara lebih lanjut. Permintaan harga. Permintaan harga pada komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan dapat ditentukan dengan adanya tata niaga dari komoditas tersebut yang bersifat kualitas atau mutu yang menentukan harga dari komoditas yang digunakan. Oleh karena itu, jika kacang tanah yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus, maka harga yang ditetapkan cukup mahal. Dan jika kacang tanah yang dihasilkan memiliki kualitas yang cukup tidak bagus, maka harga yang ditetapkan cukup rendah, di mana sesuai dengan kualitasnya. Kecamatan Soca sebagai salah satu wilayah Kabupaten Bangkalan, khususnya Desa Kelean sebagian besar yang penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain tanaman jagung, jenis tanaman yang diusahakan oleh petani adalah komoditas tanaman kacang tanah yang hasilnya dijual sebagai sumber pendapatan keluarga. Di Desa Kelean, luas panen kacang tanah berkisar 17,5 ha dengan hasil produksi sebesar 28 ton menurut profil Desa Kelean. Harga kacang tanah berkisar antara 500 sampai 700 per 100 kilo. Tinggi atau rendahnya harga biasanya tergantung pada permintaan atau besarnya kebutuhan kacang tanah. Untuk mengantisipasi penurunan produksi kacang tanah, petani harus mengetahui bagaimana cara pengelolaan dan pengalokasian biaya produksi usaha tani yang diusahakan agar dapat mengurangi kerugian dalam usaha tani. Dalam hal ini, petani kacang tanah di Desa Kelean masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara pengelolaan dan pengalokasian biaya produksi dengan baik. Pemahaman pengelolaan dan pengalokasian biaya produksi dengan baik, maka keuntungan dapat dicapai oleh petani untuk dapat mengimbangi pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi.
Dengan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani kacang tanah di Desa Kelehan dapat dilihat besarnya profitabilitas petani kacang tanah di Desa Kelehan selama satu musim tanam. Pada tahun 2012, mutu 1 15.000 per kilogram, mutu 2 13.000 per kilogram, mutu 3 10.000 per kilogram. Harga jual yang ditentukan oleh petani ditetapkan dengan beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh petani. Misalnya, adalah pengeluaran dan mutu atau kualitas yang dihasilkan. Akan tetapi, harga yang telah ditentukan tersebut dianggap relevan dengan kualitas yang dihasilkan, sehingga permintaan komoditas kacang tanah pun juga semakin tinggi pada setiap tahunnya. Harga jual komoditas kedelai. Harga jual komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2007 sampai 2018 yaitu 15.000 per kilogram, sehingga harga jual yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 15.000. Proyeksi permintaan harga dari komoditas kacang tanah yang ada di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 yaitu 34.993 ton ya, dengan harga 15.000 per kilogram. Peluang. Kacang tanah merupakan salah satu jenis tanaman palawija yang tergolong dalam famili Leguminaceae, subfamili Papilionidae, genus Aracis, dan Hypogea. Sebagai tanaman pangan, kacang tanah menduduki peringkat ketiga setelah padi dan kedelai. Sedangkan dalam komoditas kacang-kacangan, kacang tanah menduduki peringkat kedua setelah kedelai. Komoditas kacang tanah merupakan salah satu komoditas yang cocok untuk dibudidayakan di Kabupaten Bangkalan dan memiliki potensi yang cukup besar. Wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki iklim tropis basah dan kering dengan dua musim yang meliputi dari musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober, dan musim hujan yang biasanya terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari. Peluang bisnis kacang tanah ini bisa dikatakan sangat potensial. Peluang bisnis kacang tanah memiliki banyak variasi, mulai dari budidaya, olahan kacang camilan, dan lain sebagainya. Potensi pasar. Potensi pasar pada komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan cukup tinggi, di mana dapat dipastikan dengan jumlah permintaan dari masyarakat yang didukung oleh hasil produksi kacang tanah tersebut. Pasar kacang tanah ternyata cukup menjanjikan. Permintaan terus meningkat dengan berkembangnya industri berbahan baku komoditi tersebut. Dengan masih banyaknya impor kacang tanah membuktikan bahwa peluang pasar di dalam negeri cukup besar. Peningkatan permintaan terdorong dengan kecenderungan meningkatnya kebutuhan memenuhi kebutuhan konsumsi langsung dan pasokan bahan baku industri hilir. Misalnya, untuk industri kacang kering, industri produk olahan lain yang siap dikonsumsi baik dalam bentuk asal olahan kacang maupun campuran makanan dan pasta. Relatif tetap tingginya harga kacang tanah baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri memberikan rangsangan mendongkrak produksi dalam negeri. Tingkat persaingan. Tingkat persaingan komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan memiliki persaingan yang cukup ketat. Hal tersebut didasari bahwa komoditas kacang tanah merupakan salah satu komoditas yang unggul yang ada di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, dalam melakukan usaha tani, kacang tanah ini dapat memenuhi kebutuhan petani di sekitar. Dengan demikian, maka mendorong petani untuk melakukan perkembangan mengenai komoditas kacang tanah yang dihasilkan, yang melalui beberapa cara atau prosedur dengan semaksimal mungkin. Selain itu, usaha yang menggunakan bahan baku kacang tanah, misalnya adalah selai kacang, kacang telur, kacang bawang, sambal pedas, sambal pecel, dan bisa dijadikan bumbu makanan yang ada di Kabupaten Bangkalan yang memiliki potensi industri yang patut untuk dikembangkan dengan secara lebih lanjut. Berkembangnya industri makanan di Kabupaten Bangkalan maka
terus mendorong petani untuk meningkatkan hasil produksi dengan kualitas atau mutu yang baik sehingga hasil yang diperoleh dari pelaku usaha pun menjadi maksimal. Maka dari itu, eksistensi pada komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan, khususnya pada petani kacang tanah, memiliki persaingan yang cukup ketat dalam memasarkan dan mendistribusikan bahan baku kacang tanah ke beberapa pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bangkalan. Jumlah produksi. Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Letak Kabupaten Bangkalan berada tepat di bagian barat dari Pulau Madura. Letak geografis tersebut mendukung Kabupaten Bangkalan menjadi wilayah yang strategis. Posisi wilayah Kabupaten Bangkalan yang berada paling ujung barat dari Pulau Madura menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang utama Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan memiliki topografi yang datar hingga berbukit. Sebagian besar wilayah digunakan untuk kegiatan pertanian. Dengan semakin berkurangnya produksi kacang tanah di dalam negeri, di mana sampai saat ini Indonesia masih mengimpor kacang tanah berdasarkan data hasil proyeksi Kementerian Pertanian tahun 2018, produksi kacang tanah itu diperkirakan turun menjadi 468,08 ribu ton dan konsumsi sebesar 722,26 ribu ton atau defisit sebesar 254,18 ribu ton. Oleh karena itu, volume impor kacang tanah diperkirakan akan terus semakin membengkak sehingga perlu adanya terobosan untuk meningkatkan produksinya. BPPT melalui Pusat Teknologi Produksi Pertanian serta bersama anggota DPRI Bangkalan melaksanakan diseminasi atau permasyarakatan teknologi pengembangan budidaya dan pasca panen kacang tanah yang ada di Kabupaten Bangkalan, khususnya di daerah Pelian. Pengembangan budidaya dan penanganan pasca panen kacang tanah perlu dikembangkan mengingat daerah ini sangat potensial akan produksi kacang tanahnya. Pengembangan budidaya kacang tanah ini dilakukan dengan menerapkan teknologi biofarming. Teknologi ini menggunakan peran mikroorganisme berupa mycorrhiza dan Rhizopodium untuk menyuburkan tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Apabila diharapkan dapat berproduksi secara optimal. Sementara itu, dalam pengembangan budidaya kacang tanah juga dilengkapi dengan penggunaan mesin olah tanah yaitu tiller machine sederhana untuk pengolahan tanah. Demikian pula untuk penanganan pasca panen juga dilakukan dengan alat atau mesin mengupas kacang tanah. Tujuan dari penggunaan mesin ini adalah untuk efisiensi tenaga kerja sehingga ketersediaan tenaga kerja yang terbatas dapat digunakan keperluan mengelola usaha tani secara lebih baik lagi. Sehingga jumlah produksi kacang tanah yang ada di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 yaitu sebesar 34.993 ton yang dihasilkan dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Prasyarat usaha tani kacang tanah. Dalam melakukan usaha tani kacang tanah ini memerlukan adanya prasyarat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan, di mana dengan memenuhi syarat atau kriteria dari usaha tani maka dapat menghasilkan hasil produksi dengan maksimal. Terdapat beberapa syarat ataupun kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha tani kacang tanah, yaitu diantaranya yang pertama, tanah gembur. Mengutip dari Kutanam, tanah yang disukai oleh kacang tanah ialah gembur, serta alangkah baiknya menggunakan media tanam dengan kandungan bahan organik yang tinggi dan subur. Yang kedua, suhu tinggi. Dilansir dari Geomorganic, syarat menanam kacang tanah selanjutnya ialah kondisi suhu sekitar. Kacang tanah sangat cocok ditanam di wilayah dataran rendah dengan suhu tinggi. Suhu udara yang disarankan adalah 28-32 derajat Celcius dan kelembaban udara 65 hingga 75%. Yang ketiga, curah hujan rendah.
Syarat menanam kacang tanah berikutnya, Anda bisa membudidayakan saat musim kemarau. Sebab kacang tanah membutuhkan penyinaran matahari penuh untuk pertumbuhan daun dan perkembangan buah. Curah hujan yang terlalu tinggi bisa beresiko gagal panen ataupun kualitas kurang bagus. Curah hujan yang disarankan adalah 800 hingga 1300. Yang keempat, yaitu tingkat keasaman tanah. Melansir dari ilmu budidaya, tanah gembur memang baik untuk perkembangan dan memanjangnya akar dalam tanah yang leluasa. Selain itu, kacang tanah cocok dengan tanah yang memiliki keasaman sekitar 5-6,3 pH. Sistem penanaman kacang tanah menurut anjuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan lahan. Pengolahan tanah biasanya dilakukan dengan cangkul, bajak, atau traktor sampai kedalaman 20-30 cm dari permukaan tanah. Pengolahan lahan dengan bajak sebaiknya diulang 2 kali, kemudian diteruskan dengan penggaruan agar bongkahan tanah menjadi lemah. Yang kedua, cara penanaman pada tanah yang subur. Benih kacang tanah ditanam dalam larikan dengan jarak tanam 40 x 15 cm atau 30 x 20 cm. Pada tanah yang kurang subur dapat ditanam lebih rapat 40 x 10 cm atau 20 x 20 cm. Lubang tanamannya dibuat sedalam 3 cm dengan cara ditugal. Ke dalam setiap lubang tanam dimasukkan 1 biji kacang tanah lalu ditutup dengan tanah halus. Yang ketiga, pemupukan untuk kacang tanah. Pupuk yang banyak dipakai adalah pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium. Pemberian pupuk nitrogen dilakukan sehari sebelum tanam atau bersamaan dengan saat tanam. Dosis pupuk nitrogen yang diberikan 15-20 kg NaH dan dipendam sejauh 5 cm dari tanah. Pemberian pupuk fosfat dilakukan beberapa waktu sebelum tanam sebagai pupuk dasar dan bersamaan dengan waktu tanam. Dosis pupuk fosfat 45 kg atau Ha. Pemberian pupuk kalium yang cukup akan membuat polong tumbuh baik dan berisi penuh. Pupuk kalium dapat diberikan pada waktu tanam sebagai pupuk dasar sebanyak 50-60 kg. Yang keempat yaitu penyiangan. Penyiangan dilakukan pada waktu tanaman berbunga dan cara menggaruk tanah di antara barisan-barisan tanaman. Pada saat bunga berumur 4-6 minggu, sebaiknya tidak dilakukan penyiangan karena akan merusak bunga dan mengganggu pertumbuhan polong. Yang kelima, pemberantasan hama dan penyakit. Dilakukan dengan penanaman varietas unggul, pengadaan rotasi tanaman, pemberantasan serangga vektor, penyemprotan dengan pestisida. Selanjutnya, panen kacang tanah. Dapat dipanen apabila sebagian besar daun pada tanaman mulai mengering dan luruh. Penentuan waktu panen dapat juga didasarkan pada umur varietas yang ditanam. Selanjutnya, pencucian polong kacang tanah. Dilakukan setelah polong tersebut dicabut, kemudian dijemur di bawah terik matahari sampai polongnya kering. Kacang tanah berkembang sejalan dengan meningkatnya industri makanan berbahan baku kacang tanah. Permasalahan yang dihadapi komoditas kacang tanah dalam melakukan usaha tani, pastinya para petani mengalami permasalahan. Permasalahan yang harus dihadapi dengan secara efektif. Salah satunya adalah permasalahan pada komoditas kacang tanah. Mayoritas penduduk bermata pencaharian tanaman pangan dan merupakan salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Bagi sebagian besar keluarga petani, hasil pertanian selain dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga menjadi sumber pendapatan untuk pemenuhan hidup ekonomi rumah tangga. Kacang tanah memberikan kontribusi kepada pendapatan keluarga di Kabupaten Bangkalan secara signifikan. Akan tetapi, penanaman kacang tanah belum dilakukan secara optimal. Beberapa permasalahan usaha tani kacang tanah yaitu benih bermutu rendah, penggunaan input produksi minimal, penguasaan teknologi kurang, dan keterbatasan modal usaha tani. Pemanfaatan lahan belum optimal karena adanya konversi lahan pertanian ke non-pertanian pangan, akses pembiayaan produksi pasca panen dan pemasaran terbatas, sarana produksi khususnya ketersediaan benih aneka kacang belum berkembang optimal, dan sarana produksi lainnya juga belum optimal penyediaannya. Belum
memadainya dukungan infrastrukturnya, baik itu kuantitas maupun kualitas. Solusi terkait permasalahan penyuluhan kepada petani kacang tanah. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan hasil produksi kacang tanah dengan cara melakukan prosedur usaha tani dengan sebaik mungkin. Misalnya adalah dengan pemilihan benih yang unggul, penggunaan pestisida, pupuk, dan peningkatan produktivitas pada areal tanam yang ada melalui pelaksanaan gerakan penerapan pengelolaan teknologi terpadu GPPTT dengan fasilitas bantuan sarana produksi paket lengkap, pembinaan peningkatan produktivitas pada areal tanam swadaya masyarakat dengan fasilitas bantuan benih bersubsidi, perluasan areal tanam melalui peningkatan indeks pertananan atau optimasi lahan dengan fasilitasi bantuan sarana produksi lengkap serta dukungan kebijakan jaminan pasar, harga, pembiayaan, kredit, pendampingan, pengawalan, serta sarana dan prasarana. Materi penyuluhan yaitu upaya meningkatkan produktivitas kacang tanah dengan menerapkan sistem tumpang sari di Kabupaten Bangkalan. Pokok pembahasan yang pertama peningkatan hasil produktivitas, yang kedua sistem tumpang sari, yang ketiga strategi alternatif untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah dengan menerapkan sistem tumpang sari di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama, produktivitas usaha tani. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai suatu rasio dari output sehingga dapat dikatakan sebagai basis dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan. Hal yang dapat dilakukan dalam meningkatkan hasil produktivitas yaitu bantuan berupa fasilitas, bibit tanaman yang unggul, obat-obatan, pupuk, dan lain sebagainya. Peningkatan produktivitas usaha tani perlu dilakukan pada setiap usaha, di mana dengan melakukan peningkatan produktivitas usaha tani, maka pendapatan yang diterima oleh petani juga meningkat. Dalam melakukan peningkatan produktivitas usaha tani, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas usaha tani, yaitu kualitas, jenis teknologi, pupuk, modal, kualitas infrastruktur, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan pada petani. Yang kedua, sistem tumpang sari. Tumpang sari adalah suatu praktek dalam budidaya pertanian di mana dapat meningkatkan daya guna input yang diberikan ataupun sumber daya alam yang ada di sekitar. Dalam melakukan proses pertanaman, sistem tumpang sari memiliki aspek 4. Aspek pengelolaan diantaranya adalah A. Yang pertama, pengelolaan jarak tanam dan pola pada tanam. Yang kedua, pengelolaan populasi pada tanaman. Yang ketiga, pengelolaan waktu yang digunakan dengan secara tepat. Yang keempat, pengelolaan pemupukan. Tumpang sari yaitu suatu kegiatan penanaman dua jenis tanaman atau lebih pada lahan dan waktu secara bersamaan dengan adanya suatu alasan yaitu untuk dapat meningkatkan produktivitas persatuan luas lahan yang ada. Pada saat kedua tanaman atau lebih tumbuh dengan secara bersamaan, maka akan terjadi suatu interaksi di mana pada setiap tanaman harus memiliki sebuah ruang yang cukup untuk dapat memaksimumkan kerjasama dan meminimumkan kompetisi. Tumpang sari dapat dilakukan pada pertanaman tunggal ataupun dapat disebut dengan monokultur. Terdapat suatu tanaman perkebunan besar ataupun tanaman kehutanan sewaktu-waktu tanaman pokok masih kecil ataupun belum produktif yang dapat dikenal sebagai tumpang sela. Selain itu, pola penanaman sistem tumpang sari ini dapat memaksimalkan lahan jika dibandingkan pada pola monokultur karena pada hasil panen di lahan yang tidak luas, maka usia panen dan jenis yang berbeda akan mendapatkan hasil jual yang saling menguntungkan atau dari setiap jenis tanaman yang berbeda. Dan luas yang dapat dicapai berbeda karena dibagi pada setiap tanaman tersebut. Yang ketiga, strategi alternatif untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah dengan menerapkan sistem tumpang sari di Kabupaten Bangkalan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah petani memegang peran penting di mana petani berperan sebagai kunci keberhasilan dari usaha tani yang akan dilakukan.
Dengan demikian, petani harus dibekali dengan pengetahuan secara lengkap yang berkaitan dengan usaha tani. Namun, untuk dapat memberikan strategi alternatif dari permasalahan yang dihadapi, yaitu kelangkaan petani, maka strategi alternatif yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Bangkalan adalah dengan menggunakan sistem tumpang sari untuk mendukung hasil produktivitas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Keterbatasan luas lahan dan masih rendahnya produktivitas kacang tanah maka menyebabkan usaha tani kacang tanah tidak optimal. Seiring berkembangan teknologi, maka sistem tumpang sari memiliki pengaruh terhadap hasil produktivitas usaha tani kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama, materi penyuluhan mengenai sistem tumpang sari kacang tanah dan jagung. Dalam melakukan sistem tumpang sari kacang tanah dengan jagung di Kabupaten Bangkalan memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan hasil produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Bangkalan, khususnya pada komunitas kacang tanah. Hal ini didasari oleh semakin mahalnya dan langkahnya kacang tanah yang ada di Kabupaten Bangkalan sehingga mendorong petani untuk meningkatkan hasil produktivitasnya. Penyuluh memberikan pengetahuan mengenai kombinasi tumpang sari yang dilakukan pada komoditas kacang tanah dengan jagung, maka akan diterapkan pada sistem tanam legowo 2:1, di mana dapat dijelaskan bahwa 2 baris tanaman jarak antar baris, sehingga dari setiap 2 baris tanaman tersebut terdapat suatu ruang yang digunakan untuk melakukan pertanaman komoditas kacang tanah. Tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh komoditas jagung ini akan diperoleh pada pertanaman legowo yang tidak berbeda, bahkan cenderung lebih tinggi karena dipengaruhi oleh tanaman pinggir yang biasanya disebut dengan border jika dibandingkan dengan pertanaman baru, pinggul, tunggal, atau tanaman biasa. Ruang kosong yang ada pada baris legowo dapat ditanami pada 2 baris tanaman kacang tanah dengan tanpa menurunkan adanya produktivitas jagung, sehingga dapat meningkatkan indeks penggunaan lahan dan pendapatan petani di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut dapat mendukung hasil produktivitas jagung dan kacang tanah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya yaitu wilayah pengembangan sistem tumpang sari kacang tanah dengan jagung. Sistem tumpang sari kacang tanah dengan jagung menggunakan cara tanam legowo yang mana dapat diterapkan pada lahan sawah ataupun lahan kering dengan tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan sumber air yang cukup. Selain itu, penanaman sistem legowo ini bukan semata untuk meningkatkan hasil, maka penerapannya itu diutamakan dan dikaitkan dengan adanya upaya dalam peningkatan indeks pertanaman IP, jagung, dan kacang tanah. Dengan peningkatan IP, maka hasil panen dapat meningkat dan pengelolaan lahan menjadi lebih produktif. Selanjutnya, praktek penggunaan sistem tumpang sari kacang tanah dengan jagung. Praktek dalam penggunaan sistem tumpang sari kacang tanah dengan jagung di Kabupaten Bangkalan dilakukan sesuai dengan materi penyuluhan yang telah disampaikan. Aktivitas yang dilakukan dalam praktek penggunaan sistem tumpang sari kacang tanah dengan jagung yaitu meliputi dari proses pengolahan tanah, penanaman, perawatan tanaman atau pemeliharaan tanaman berupa penyiraman, pemupukan, pengobatan kacang tanah, dan panen. Dengan demikian, petani di Kabupaten Bangkalan dapat melakukan atau menerapkan secara langsung terhadap usaha tani kacang tanah dengan jagung yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah dan jagung di Kabupaten Bangkalan. Sekian presentasi dari saya mengenai program penyuluhan pertanian tentang komoditas kacang tanah di Desa Kelean, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.